Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke materi terkait dengan pengantar HTML. Kemarin kita pada video sebelumnya mempelajari bagaimana instalasi web server. Masih ingat kan bagaimana instalasi web server? Di situ kita menggunakan XMPP dan kode editor pakai Visual Studio Code sebagai editornya. Kemudian dilanjutkan sedikit ya tentang bagaimana membuat codingnya. Nanti akan ada beberapa video yang akan coba kita, seperti HTML sendiri itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi sebenarnya ada yang bilang HTML itu apakah masuk bahasa pemrograman? Sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Ini sebenarnya semacam kayak markup language ya, yang berfungsi untuk membuat tampilan aja, membuat kerangka atau bingkai yang ada di dalam website, di dalam browser kita. Kalau yang biasa pemrograman biasanya itu adalah yang bisa melakukan proses proses secara logical. Biasanya pakai ada kode if, ada perulangan loop, ada menggunakan function, menggunakan operator aritmetika. Itu biasanya bahasa pemrograman. Namun karena HTML itu bukan bahasa pemrograman, dia hanya kode-kodenya itu hanya semacam markup language aja. Nah, fungsinya mengontrol tampilan dari web page dan kontennya, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online, kemudian menambahkan objek-objek seperti image, audio, dan juga Java applet dalam dokumen HTML. Ya, strukturnya kemarin sedikit sudah kita singgung bagaimana HTML biasanya. Ini diawali dari pembukaan HTML, kemudian dikasih penutup HTML // ini, kemudian ada head, kemudian ditutup dengan head, kemudian baru masuk ke body. Itu struktur HTML-nya. Kemudian tag-tagannya, kalau pada bahasa pemrograman kita mengenal kode, maka pada kita mengenal yang nama teks. Jadi istilahnya bukan kode tapi teks. Contoh tag-tag yang biasa kita jumpai dalam HTML ya ini: head, title, body, image, dan lain-lain. Ini bersifat case sensitif ya, beda. Apa itu yang disebut case sensitif? Jadi penulisannya itu sangat berpengaruh. Huruf besar, huruf kecilnya itu berpengaruh di dalam dibaca dalam compiler atau dalam web servernya itu seperti ini. Ini adalah code tag. Kita nanti ada atribut-atribut, ada value seperti apa. Kemudian untuk misalkan background color kita kasih namanya seperti apa. Ini kita coba ulang lagi bagaimana membuat semacam program HTML. Kita akan coba dulu. Perintah-perintahnya ada banyak ya HTML itu sendiri. Tapi nanti ya saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh teks yang ada di dalam HTML. Oke, diawali dari pertama biasa ya, kita kemarin kan udah install XMPP, XMPP kita coba install dulu, kemudian dimulai dari start, kemudian kita coba buka Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code kita mulai new. Oke, new file, kita ketikkan aja misalkan kemudian kita awali dengan HTML, tutup. Kemudian dengan head, kemudian dengan body standar ya, kemudian
kemudian kita misalkan tampilkan dengan title. Nah, sebelum ini biasakan sebelum ini kita save dulu ya kalau dengan Visual Studio Code ini, karena kalau kita nggak simpan save filenya dulu itu nanti keuntungan dari kita menggunakan Visual Studio Code itu nggak didapat ya. Oke, kita simpan dulu tadi, save all. Nah, jangan lupa ya disimpan di drive C selalu ya, drive C. Kemudian kita cari ismpp, cari yang namanya htdoc. htdoc kita misalkan kita tadi saya udah bikin satu biar gampang, kita kasih ke folder latihan. Nah ini kita kasih misalkan ekstensinya kita rubah ke HTML. Kita kasih misalkan latih HTML, latihan web 1, latihan web 1 ya. Kita ini ekstensinya HTML, kita save ya. Ini setelah ini kita akan lihat ya, ini akan lebih, nah, dengan menggunakan ini akan lebih kita akan akan muncul. Nah itu lebih dimudahkan toh. Kita ketikkan belajar HTML pemula. Oke, kemudian kita kasih judulnya pada hari ini kita akan belajar HTML. Gitu. Sorry ya. Oke, kita biasakan dengan untuk apa? Untuk ganti baris. Ini 2 kali baris ya. Ini kemudian di sini kita akan coba ketik apa itu kode 1 H1 ini. Oke. Mengenal huruf heading 1. Oke, dan kita mengenal ini, kita coba cek ini 1 dulu ya, kita save. Kemudian kita cek ya, jangan lupa langsung mulai kita dari localhost tadi ada di folder latihan. Tadi nama filenya kita kasih namanya latihan web 1. Nah di sini mengenal huruf heading 1. Pada hari ini kita belajar ada yang mengenal huruf heading 1. Ini kita lihat hurufnya di sini lebih besar, heading 1. Coba misalkan kita tambahkan di sini H2, tutup. Heading 2, kita save, cek, kita compile lagi. Ini kita bisa lihat apa yang terjadi di sini. Kita H1, fungsi dari teks H1 H2 itu adalah untuk menentukan huruf besaran huruf headingnya akan seperti apa ya. Oke, itu sekilas, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk sesi video berikutnya. Oke, terima kasih.